membahas tentang tanah pasar. Dan pasar itu sudah dibuat oleh Kepala TIU Tunas Jaya. Berhubung tanah tersebut adalah hak miliknya Pak Sudiro. Jadi Pak Sudiro ini tidak terima Pak ya? Pak Sudiro tidak terima dong, haknya akan diambil. Nah itu. Dan kalau memang dia tanah transmigrasi, pasti sudah ada di sertifikat. Dan kita lihat dari peta itu betul-betul tanah itu bukan miliknya transmigrasi, masih milik ulayat. Memang benar-benar dalam peta itu, tanah itu tidak termasuk di dalam peta. Tidak masuk dalam peta transmigrasi. Nah itulah yang kita sayangkan pada Badan Pertanahan Nasional tadi, PSI. Sudah mengajarin orang tidak benar. Bahwa ke hukum, tapi dia kenapa? Barangkali saya nggak tahu hal itu. Tapi kalau kita lihat di petanya, tanah itu bukan tanah transmigrasi, adalah tanah rakyat. Berarti ini BPN membuat sertifikat tidak mencari asal-usul sebenarnya siapa yang punya tanah tersebut berarti Pak ya? Ya kalau saya lihat BPN juga saya nggak paham itu, karena BPN itu karena dia adalah dari usul dari Kepala TIU. Nanti sama-sama kita lihat administrasinya, dan ini juga barangkali Pak Sudiro dan Pak Yani Kepala TIU sudah ada kesepakatan akan musyawarah kekeluargaan pada hari Senin yang akan datang. Jadi selama ini rapat-rapat itu memang belum ada kesepakatan antara Kepala TIU dengan pemilik tanah ini Pak ya? Belum ada. Kenapa? Karena selama ini Pak Yani juga sudah berjanji bahwa dia akan koordinasi dengan pemilik tanah, tetapi sampai hari ini nggak ada. Maka terjadilah kita hearing pada hari ini. Sampai akhir rapat tadi, harapan Bapak sebagai anggota Dewan yang mengayomi masyarakat di sini apa Pak? Harapan saya bagaimana ini bisa selesaikan dengan arif dan bijak secara kewargaan. Nah, karena salah satunya adalah masyarakat kita, dan juga Pak Yani adalah aparatur pemerintahan. Apa ada Pak, ini apa tindak lanjut, apa masalah ini nanti yang akan diambil oleh dari Dewan kalau tidak ada keputusan antara Pak Yani dengan Pak Sudiro? Minimal kita merekomendasikan kalau nggak ada keputusan, kita rekomendasikan pada yang berwenang yang membidangi peraturan pertanahan ataupun pengadilan, gitu loh. Kalau memang dia nyangkut pidana, nanti kita lihat pidananya, kita rekom juga pidananya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Di pertanahan nasional ataupun dengan peraturan-peraturan lain, ini perlu kita sama-sama kita cermati pada hari ini bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat kita, pada aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Tunas Jaya, Pak ya. Barangkali itu nanti belum bisa tutup Pak Antoni, Pak Haji Radit Anwar, Pak Romiono. Kalau memang mau ditambah bukan saya, ini kami persilakan nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, di mana kami mengundang bapak-bapak, ibu sekalian dalam permasalahan untuk menindaklanjuti permasalahan tentang tanah yang dipergunakan pasar di Tunas Jaya ya. Kemudian kita ketahui bersama-sama, ini sudah estafet. Pada awalnya kita memang sudah melakukan pendapat. Kita melihat dari legalitas, kemudian klaim dari Pak Sudiro dengan bukti-bukti kepemilikan beliau, sehingga bisa kita simpulkan pada rapat terdahulu bahwasanya itu adalah tanah yang memang belum terdaftar ataupun belum diberikan kepada transmigrasi untuk memberikan ataupun menempatkan penduduk transmigrasi di tanah tersebut.
Nah kemudian daripada itu ketika ada kesepakatan rapat antara permasalahan dengan pemerintah terkait, apakah dengan desanya nantinya kalaupun memang itu dihibahkan atau bagaimana, itu kan kita melihat permasalahan sekarang ini mulai dari yang mungkin Pak Sofyan terdahulu sudah kita lihat bahwa tanah tersebut memang tidak masuk di dalam peta. Kita sudah pemandangan dengan Pak Amiro dan sudah dibenarkan oleh pemerintah kampung bahwa yang kita undang baik tokoh Pak Yani maupun tokoh Pak Amiro dengan kami DPRD pengen keingintahuan betul-betul apakah itu tanah pasar. Tapi tentunya kita lihat permasalahan di sini dengan kita lihat data daripada transmigrasi itu tidak menunjukkan bahwa tanah itu dipersiapkan oleh pasar. Itu untuk aset bio. Nah setelah kita telusuri, setelah kita dengar pendapat, mungkin ini akan kita pecahkan kembali bahwasannya ada kelemahan-kelemahan di dalam melengkapi daripada administrasi daripada untuk syarat pembuatan penerbitan sertifikat itu. Karena kami melihat di sini dalam melengkapi dari administrasi itu tidak melibatkan pribumi ataupun yang mempunyai hak di situ. Nah ini menjadi kelemahan-kelemahan juga. Sertifikat itu memang masih diragukan ataupun belum bisa diterima oleh pengklaim yang mempunyai hak itu. Nah ini kalau tidak salah dengar ataupun tidak salah disampaikan oleh BPN, ada jalan alternatif yang terbaik siapa ini bisa ditempuh dengan siapa yang mengajukan awal itu bisa membatalkan itu. Nah ini harapan kita semua di sini karena ini tidak selesai, kemudian ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebetulnya Pak Yani sebagai pelatih. Izin dulu tentunya mohon lebih tegas apakah rapat ini bersifat rapat terbuka atau rapat ini bersifat rapat tertutup. Jadi mohon agak lebih tegas dulu supaya rapat ini bisa leluasa nanti memberikan kejelasan. Supaya karena ini kan kita masih melakukan pemanasan. Tolong dipertegas dulu rapat ini. Terima kasih. Rapat terbuka setengah tertutup. Mohon izin Pak belum sudah dibuka. Nah ini kan hadir Pak Sofyan. Ini kan kita dari DPRD akan koordinasi dengan supaya sebagai orang dari media ini Pak. Terima kasih kami beri. Yang pertama kami membuat sertifikat adalah tahun 2020. Karena sejak kami jadi kepala TIO, pasar itu sudah berubah pasar. Kami dari tahun 2016, tahun 2015 di bulan 12 itu sudah menjadi pasar. Kalau masalah tanah itu karena bilang apa kami tidak tahu. Karena setelah kami jabat tanah itu sudah menjadi pasar. Itu pun di tahun 2017 kita masukkan ke PPU. Nah, masalah tanah itu tanah pasar tapi tanah bukan saya yang mengajukan umum. Terus selanjutnya saya sampaikan ke MR PMD ketemu tanah fasilitas masuk yang menyertifikan dan lalu dasarnya kami berpatokan ke peta dan dengan tentuan kampung waktu itu menyertifikan kan ada hibah juga dari
tahun 2015 kami menjabat sudah menjadi asas. Terima kasih. Pada dasar suratnya, nah, katanya surat di tanah ini miliknya, katanya Pak Busroni. Nah, saya ambil. Atau Pak Busroni sudah melimpahkan kepada desa. Karena peraturan itu dulunya tanah tersebut kan, itu kan ada yang terpakai atau tidak terpakai. Nah, kalau dia terpakai, memang adalah hak milik transmigrasi. Tidak terpakai kembali kepada wilayahnya, kepada penghibahannya pada marga-marga tersebut yang punya hak. Coba kami cerita. Kita tanah-tanah itu masih putih Pak, kita ya belum yang kami pakai. Terus pernyataan kuota Lampung bahwa itu tanah memang pasar. Dan setahu kami setelah kami menjabat tahun 2016 akhir tanah itu sudah memang sudah. Apa buat dasar suratnya itu dari hibahnya kampung yang berdiri lama. Ada surat hibah dari kepala tim yang lama untuk masalah yang baru. Iya. Pak ini statusnya apa itu? Iya. Itu apa kan? Oh ya. Dua. Jadi Bapak nggak tahu bahwa tanah itu tanah itu punya setelah itu Bapak nggak pernah lihat peta. Sebelum Bapak mengajukan itu untuk disertifikatkan, Bapak sudah pernah lihat peta belum? Lihat apa peta yang Lihat apa? Coba bilang apa objek itu di dalam peta itu? kalau kita lihat di peta itu tanah putih Pak. Tanah putih. Apakah itu hanya transmigrasi? Kalau masalah itu kami nggak tahu Pak. Itu adalah kesalahan kamu. Itu yang perlu saya sampaikan tadi. Ketika ini sudah ditata, itu hanya transmigrasi. Nah itu menjadi hak sepenuhnya transmigrasi. Kamu bisa atur itu semua. Kalaupun memang sudah dipeta itu sudah ada tanda misalnya FU, fasilitas umum. Nah ini menjadi kesalahan ketua doang. Kemudian sudah kita sampaikan pada rapat terdahulu sampai itu membuat pengajuan untuk penerbitan sertifikat. Tua-tua kampung yang mana? Transmigrasi semua kan orang itu. Ya. Nah itu. Mengapa kamu tidak pakai orang pribumi yang misalnya supaya tidak jadi pemasaran? Nah ini yang menjadi permasalahan yang timbul. Tetapi kamu ini ngomong, tapi kamu nggak bisa selesai masalah. Kita pengennya itu selesai masalah. Bagaimana? Artinya sampai jangan terus kah? Coba pimpinan apa? Ambil posisi Bapak ini. Ya, terima kasih kepada Pak Menteri Pak Busroni. Dan bahwa tanah itu dapat saya beli, tanah unggulan yang tidak masuk untuk jatah transmigrasi itu. Semua yang di sana itu tidak ada yang mengaku tanah itu. Kalau memang desa itu mengadakan fasilitas umum untuk publik, itu ada tatanya, undang-undangnya jelas. Jadi itu Pak Yani. Jadi saya minta dalam hal ini selesaikanlah dengan baik dan adil. Itu yang saya minta. Kalau asal-usul tanah itu tanah unggul yang tidak masuk, yang tidak menyangkut kepada jatah penduduk yang tempat berada. Kalau memang mengadakan fasilitas umum dengan fasilitas publik, itu ada tatanya, ada undang-undang. Dan juga saya bukan penduduk adat di sana, saya itu beli. Kenapa? Karena saya bukan adat di sana. Jadi Pak Yani, pedoman kita adalah peta. Jadi sesuai majalah, apa yang ada di peta itu itulah yang hak desa Teleswea. Jangan melanggar. Kalau main bola itu dalam lapangan. Ini
inilah penjelasan saya Pak. Tanah itu dapat sertifikasi, tanah hukum, diketahui kompeti, diketahui desa kepala desa persiapan, diketahui kepala desa pribumi. Ya, terima kasih Presiden. Kami sudah paham. Nah, kami menindaklanjuti pernah kami turun itu. Lagi Pak Sudiro, bagaimana mencari solusi itu, ya? Nah, sampai sekarang belum ada. Saat ini bagaimana Pak Pojok, Pak Ketua, kira-kira kami masukan, Pak Nadir, Pak Arya, gimana masukan poin ini? Menizin Pak, silakan. Artinya secara ini kita kembalikan sama Pak Yani. Artinya kita turun ke lapangan bahwa BPN harus tahu di mana tanah ini yang tanah desa maupun tanah yang sudah milik ini yang dihibahkan ke Tio. Waktu Pak Arya mengizin, kami DPR sudah turun ke lapangan, Komisi 1 ke lapangan, dan kami juga sudah memulai peta itu. Maka ada bahasanya Pak Yani akan komunikasi dengan Pak Sudiro. Nah, sampai hari ini kami tunggu tidak ada tiba. Dan sampai hari ini juga Pak Sudiro mengatakan bahwa ini belum ada komunikasi. Belum ada. Nah, ini ada usulan nih Pak. Kami nggak tahu apa yang dikatakan PCSL. Nggak ada penjelasan sama sekali. Itu amanat siapa PCSL? Tahapan-tahapannya bagaimana Pak? Tanah yang bisa sertifikat yang bagaimana, tanah yang nggak bisa sertifikat yang bagaimana? Itu yang kami pertanyakan. Sosialisasi bawah itu bagaimana? Kami nggak tahu apa itu PCSL. Dimohon Pak Ketua selesaikan dengan baik. Sekarang Pak, follow ininya. Ke Pak Romi gimana? Pak Romi. Terima kasih pimpinan yang saya hormati. Pasar itu mulai dibangun kurang lebih tahun 80-an. Saya masuk di situ. Dan maaf Pak. Kalau dulu itu belum ada tuh. nanti dulu Pak, saya biar apa? Nanti yang biar nyampe kan saya Saya paham saya di camat Purwokerto. Usah diingat. Itu saya sampaikan bahwa saya masuk itu udah ada pasar. Status pasar itu seperti apa saya juga nggak tahu Pak. Artinya nggak seperti apa. Terus kalau mengenai masjid itu hibah dari kampung Pak. Saya yang saya datang ke kepala kampung, saya datang minta hibah sekarang untuk pembangunan masjid. Terus lagi untuk bangunan pasar yang baru itu saya juga nggak paham yang disampaikan Pak Tiro bahwa sebenarnya kemarin itu bangunan pasar yang dibangun itu Pak yang sekarang nggak dipakai itu tadinya mau ditaruh di dekat masjid. Itu datang karena minta di situ sama kami nggak boleh karena tanah pasar yang tanah masjid itu banyak. Kalau nanti akibatnya dekat masjid, pasar tersebut masjid itu akan lebih kotor dan lebih sempit. Itu aja yang saya sampaikan bahwa cukup lama. Jadi pasar itu dibangun, pasar itu diadakan lokasi pasar itu cukup lama dari tahun 80-an. Saya masuk tidak ada pasar. Jadi karena persoalan ini sudah keluar sertifikat, artinya yang mengeluarkan sertifikat itu BPN. Kita mohon penjelasan dulu dari BPN, biar kita juga tidak rancu antara kita saling tidak sependapat kan gitu. Kan yang mau kita cari adalah titik temunya. Karena sekarang ini sudah keluar sertifikat, bagaimana perundingan antara karena Pak Sudiro ini paman saya juga gitu. Kalau kita bicara keluarga dan gitu, tapi kita di sini kan harus mencari solusi penyelesaian. Karena tadi sudah keluar sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, mohon penjelasan dari BPN. Gitu. Karena ini kalau kita mempersoalkan soal sertifikat tadi Pak Yantoni mempersoalkan kenapa Pak Yani sudah menerbitkan mengusulkan untuk mengeluarkan sertifikat sementara seluruh jelas. Tapi kan kita harus dengar dulu dari BPN pimpinan. Ya, terima kasih Pak Nadir. Karena kita tadi membahas pertama Pak Nadir karena kita harus tahu akar permasalahan. Tapi
sudah sampai BPN, berarti masuk. Ada saya mohon izin juga Pak Rodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan dan seluruh anggota rapat, kami di sini dari BPN mewakili Ibu Kaman berkenalan hadir pada hari ini. Di pertemuan pertama dulu kita sudah pernah membahas ini ya Pak. Dan kira-kira dari tadi kita jalannya rapat pun hampir sama seperti yang waktu pertemuan pertama kali. Maka kami juga di sini mungkin akan mengulang sedikit yang pada waktu kita pertemuan pertama, bahwa memang benar pasar Tunas Jaya ini sudah mempunyai sertifikat hak pakai. Kemudian sertifikat ini memang diikutsertakan pada kegiatan program PTSL Pak. Jadi PTSL ini bukan program mengada-ngada, ini PSN Pak. Ini langsung dari perintah langsung dari Presiden Jokowi. Jadi memang bukan program yang mengada-ngada ya Pak ya. Kemudian PTSL ini sudah berjalan dari tahun 2017 hingga sekarang. Nah, untuk pasar Tunas Jaya sendiri, ya, PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap Pak. Jadi mungkin Bapak pernah dengar yang namanya personal kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini namanya PTSL. Kurang lebih sama Pak, hanya saja dia ganti baju aja. Oke, tahapannya ya Pak. Oke, untuk PTSL ini sendiri pada pertama kali itu biasanya kita akan menetapkan lokasi. Kalau daripada awalnya banget, ini kita menetapkan lokasinya Pak. Ada penlotnya. Nah, pada saat kita sudah Oke, pertama kita menetapkan lokasi. Kemudian setelah kita menetapkan lokasi, kita akan pergi ke tiung-tiung tersebut yang sudah masuk ke SK penetapan lokasi. Kemudian kita akan mengadakan sosialisasi di sana Pak. Sosialisasi atau penyuluhan di sana tentang kegiatan PTSL. Dan kegiatan PTSL ini hanya bisa diikuti oleh tanah mentah, yang artinya dia belum bersertifikat sama sekali. Nah, kemudian pada saat kita mau melakukan penyuluhan, biasanya kita akan kontak kepada kepala desa yang dibantu dengan Pokmas. Pokmas jadi tiung yang akan kita lakukan sosialisasi. Nah, dari situ mereka akan membuat undangan Pak, undangan kepada warganya siapa saja boleh ikut PTSL, asalkan dia punya tanah, tidak bersengketa, dan juga tidak ada sertifikat sebelumnya. Kemudian setelah itu nanti kita daftar, namanya kita meminati daftar orang-orang atau masyarakat yang akan ikut kegiatan PTSL Pak. Kemudian setelah itu mereka akan mengumpulkan berkas-berkas yang mereka punya. Itu akan dikumpulkan melalui Pokmas kepada kami. Ya, ada proses-prosesnya seperti itu. Lalu kemudian petugas ukur akan turun ke lapangan. Nah, pada saat petugas ukur turun ke lapangan, kalau memang kita merasa tanah kita diukur orang, jangankan tanah kita diukur orang Pak. Sedangkan kalau kita ada orang tidak dikenal lompat pagar aja, kira-kira begitu, kita kan ribut nih Pak. Ngapain orang itu lompat pagar ke halaman kita tanpa ada izin? Apalagi kalau orang tiba-tiba berbondong-bondong itu mengukur tanah kita, itu sudah pasti kita akan bertanya gitu Pak. Oke, kemudian setelah pengukuran nanti kita berkas-berkas yang tadi akan kita periksa Pak melalui ada panitianya. Kemudian setelah itu kita akan melewati 2 minggu pengumuman Pak. Di masa 2 minggu pengumuman tersebut itu kita tempel di tiung-tiung tersebut yang mengikuti PTSL. Nah, pada saat itu, sebentar ya Pak ya, saya jelaskan dulu ya Pak ya. Setelah 2 minggu pengumuman itu, ini adalah masa-masa di mana orang bisa menyanggah. Oh, tanah saya nih yang terdaftar di sini, kenapa orang yang sertifikat atas nama orang lain? Itu kita bisa sanggah Pak, bisa sanggah, bisa bersurat ke BPN, nanti kita terima. Jadi surat sanggahan itu akan jadi dasar kita untuk menunda terbitnya sertifikat yang disanggah tersebut. Nanti kita identifikasi lagi Pak di dalam apakah si sertifikat
sertifikat ini bisa kita lanjutkan menjadi sertifikat ataukah kita cancel karena ada sengketa. Kira-kira begitu Pak, kalau untuk PTSL. Nah, di peraturan itu tidak ada seperti itu Pak. Jadi memang hanya dari putusan pengadilan. Ini Bu. Ini mana? Ini Pak Sudirman. Oke ya Bu ya. Cukup dulu ya. Saya mau tanya apa pada waktu Bapak dan menyampaikan pengumuman tanah tersebut? Kok Mas benar Saya dari mana? Ini perlu kita stay juga ya. Yang kedua, apakah Bapak sudah mengundang tokoh-tokoh kampung itu untuk menguasai tanah perbatasan kiri kanannya? Perbatasan kiri kanan pasar? Benar nggak? Yang perbatasan kiri kanan itu harus diundang kita dulu Pak. Dan kalau saya nggak nyalahkan BPN, karena Bapak yang mengajukan kepada BPN. Sekarang Bapak sebagai Pak Lurah, Bapak mau ke kanan, dia jalan supaya ke sana semua jalan. Enggak, kalau yang ini ke pasar Pak. Yang dari belakang sana itu pasti ada tempat di kebun karet. Bukan jalan semua. Maka ini jadi jalan semua. Jalan semua memang. Jalan. Hanya pomong-pomong itulah yang punya kegiatan itu. Jadi kami ini minta penjelasan tanah yang bagaimana yang nggak bisa dibuat sertifikat, tanah yang bisa dibuat sertifikat, hasil seleksi DPN itu yang bagaimana, data hukumnya bagaimana. Soalnya itu desa itu panus migrasi Bu. Tanah tahun berapa itu udah sertifikat semua. Jadi tanah yang mentah itu kembali ke desa induk Bu. Tanah mentah, tanah matang itu pemilik transmigrasi. Jadi termasuk itu kan bisa buat sertifikat Pak, undang-undangnya kalau dia ada. Ya. BPN itu pakai hukum adat. Data utama BPN itu hukum adat yang dimuat. Masa satu petak ini dari jual ini nggak boleh diambil? Kan lucu. Hak milik siapa? Hah? Milik siapa? Hak milik satu nama Ani, dua nama Eko, satu lagi ya, itu dia membuatkan kepala desa langsung hak milik. Tapi kepala desanya izin sama saya, izin tahu saya, nggak akan saya bagikan Pak sertifikat ini kalau nggak ada keputusan Bapak. Yang 5 sudah, yang bisa 3 ini yang belum. Tak Yani. Kalau belum selesai dengan Bapak, ini sertifikatnya saya suka. Kebetulan 5 yang sudah diselesaikan maka tinggal 3 lagi. Masih berjauh. Semuanya selesai Pak Yani. Bapak ini sudah 2 kali menjabat. Bahasa yang Bapak sampaikan tadi aja sudah enggak jelas, bilang tidak tahu. Tapi Pak Sudirman sudah menyampaikan sudah ada sertifikat atas nama hak milik, bahkan saya koordinasinya benar. Coba dulu. Ya, ini Mas. Ada bukti jual belinya. Jual beli siapa? Jadi Pak Mana jual belinya? surat yang lama itu saya. Hah? Surat yang lama itu. Ya nggak bisa. Saya itu belum ada pelepasan di situ. Nah, Pak Yani kan langsung ngomong sama saya, waktu kan Pak Yani minta maaf sama saya. Saya maafin. Yang 5 ada, yang 5 kampling itu yang diambil itu udah nemuin saya menyelesaikan. Termasuk Pak Yani juga, pernah Pak Yani juga yang datang ke saya. Tinggal 3 lagi yang belum, kita udah 8 kampling. Yang 3 itu masih ditahan di Pokmas ya? Pokmas mana? Joko. Yang jelas tuh Pak Yani. Dari itu Pak kok muter-muter tadi ngomong nggak tahu, sekarang udah tahu separoh. Ya gitu Pak. Gimana? Coba jangan Pak Yani mempersulit nanti Pak Yani. Datang Pak Kadira itu Pak Kadira undang Pak. Kita nggak perlu ribut. Kalau ribut nanti ada masalah Pak.
Sampai juga kami ditugaskan mengakhiri. Artinya Pak Yoro punya hak di situ, jangan juga orang-orang bikin. Gitu loh Pak, paham maksud saya? Jangan ngarang-ngarang. Coba Pak yang jelaskan itu. Pak Yani tadi kan mengatakan pasar transportasi sebagainya. Nah ini contohnya dia yang 3 buku aja hak milik. Tanpa ditahu oleh pemilik. Tahu pemilik ini, udah naik dia beli. Nah ini BBM, ini perlu dicermati juga ini. Artinya ini udah kenyataan nggak benar ini, bukan hanya memakai. Udah kenyataan nggak benar ini. Kalau kayak gini, sekarang ini kita buka peta sama-sama. Kita buka karena peta ini tidak akan berubah. Ini sudah nggak tahu nih ini sebabnya. Hancur ulama-ulama kepala desa, kepala seluruh mobilnya. Ini Pak, BPN itu nggak salah, data dari kampung. Ini yang memang ada dari tadi saya belum nyatakan dengan ini bisa diselesaikan kita. Kalau enggak ini akan ada korban kalian. Kami ini akan mendudukan posisi kami bahwa kami ini DPRD milik kalian semua. Nah ini kan kita dari kemarin ini sudah kita bicarakan ini Pak Yani sudah buka kasih peta lama kan sama saja. Keteladangan. Bahkan peta lama udah digelap Pak Yani yang bawa tokohnya. Buatan desa. Iya, sebelum ini diadakan ini. Kemudian berbicara begitu ini yang benar Pak Yani. Udah 2 kali, udah 3 kali kamu ini bicaranya nggak jelas. Kemarin kita rapat pengen selesaikan kalian supaya jangan libatkan kami ini. Ini bisa kalian selesaikan. Tapi nggak tahunya ini nggak kamu jalani juga. Nah ini bapak-bapak sekalian. Jadi kita berharap sekali lagi Pak Yani, apa kamu ini sudah merasa hebat? Ya. Apa kamu merasa pintar? Sehingga apa di mulut kamu yang kamu ucapkan tetapi tidak kamu lakukan untuk penyelesaian. Jangan bikin kami ini pusing, jangan bikin kami banyak kerjaan untuk masyarakat yang lain. Nah ini pimpinan. Ini rapat jelas ini Pak. Ini DPR ini. Artinya selama ini kamu kesini ini dengan bawa kebohongan. Ini pimpinan, kawan-kawan semua. Setelah apa pada hari ini saya sampaikan. Coba dulu pimpinan tanya dulu apa maksudnya, apa niat dia ke depan. Supaya kalau memang kita simpulkan saja, artinya. Ya, anak-anak kedepannya. Ya, oke. Apa kalau kita Pak Yani ini bantling, dalam publik bantling ya. artinya nanti kalau bahasa Pak Sudirok itu Tapi ada juga peraturan tentang Permen 21 tahun 2020. Di situ juga sebagian dari pasal-pasal di 999 dan di 1821 itu juga ada di dalam 2120. Jadi untuk pembatalan sertifikat Pak itu memang ada 2. Yang pertama itu karena cacat administrasi. Kemudian yang kedua saya ralat sedikit. Jadi pejabat yang berwenang itu dapat melakukan pembatalan produk hukum dikarenakan 2 hal. Yang pertama karena cacat hukum, cacat administrasi. Kemudian yang kedua karena menjalankan putusan pengadilan. Untuk yang cacat administrasi ini si pemohon boleh bermohon kepada kantor keterangan BPN atau BPN. Kemudian nanti kami akan mengidentifikasi seperti apa, apakah memang cacat administrasi ini memang betul cacat administrasi atau tidak. Dengan Bapak juga harus, si pemohon juga harus bisa membuktikan cacat administrasinya itu di bagian apa, di bagian mana. Nah, setelah itu nanti kalau memang dari BPN hasil
untuk membatalkan proses hukum. Begitu Pak. Memang mau musyawarah mufakat, Pak. Kau ibu Nah, kalau kita bicara saling argumen ini nanti kau ibu ngajarin hukum. Kau ibu bisikin kau hukum aja ibu ini nggak sepihan dong. Pak, saya hanya mau. Enggak, kau ibu tanya saya. Ini nggak benar yang BPN ini. Saya Pak. Enggak benar. Kau ibu ngajarin Pak, fakta. saya di sini BPN. Stop, Bu. Saya juga. Stop. Ini nggak benar ini. Tidak Ini biarkan. nggak benar. Masa dia bisikin Pak Lurah hukum. Orang kan lagi mau tanya kan. Kau ibu yang ngajarin. Oke, silakan. Kau ibu ini nggak benar. Saya udah jujur ini. Saudara saya juga. Coba nih, kamu ngomong kan. Dia ngajarin kan. Nggak benar kamu. Ini BPN. Ngajarin ini hukumannya. Nggak benar. Masa BPN ngajar. Kalau nggak jalur. Oh. Artinya dia orang kerjasama nih. Nah, baik. Bu, minta statementnya dikit Bu. Bu, Pak, apa yang bisa disampaikan Pak? Bisa nggak Pak? Ya kamu bilang seperti aja kamu pernah menurut Pak Widodo. Yang bisa bilang keluarga. Maka barangkali rapat kita pada hari ini atau hari pertemuan kita pada hari ini kita akan menunggu hasil pertemuan Pak Sadiro dengan Pak Yani selaku Kepala TIU. Kesimpulan rapat. Gimana tanggapan? Cukup, Pak Robi, Pak Yani, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanah itu saya beli ya tanah Umbul. Tanah Umbul Pak ya? Tahun 84. Jadi ada dasarnya Bapak punya milik tanah. Diketahui oleh Kepala Desa Pribumi, diketahui oleh KUPT, diketahui oleh Kepala Desa Persiapan Tunas Jaya. Setelahnya sekarang Dan ini sudah sekian tahun disertifikatkan jadi hak pakai tanpa sepengetahuan saya. Ini makanya jadi gaduh. yang mensertifikatkan itu pemerintah TIU. desanya. Pemerintah TIU-nya berarti ini Pak Sedangkan ya? PTSL itu kan amanat presiden. Iya. Ada tahapan-tahapannya, ada penjelasannya, ada kalau udah didata ada seleksinya. Itu tidak ada sosialisasi ke bawah, tidak ada PTSL. Bagaimana tanggapan dari BPN mereka yang membuatkan PTSL-nya kan Pak Ya, atas tanah Bapak tersebut? ya dijelaskan. Tapi kami yang di bawah itu tidak tahu. Dia hanya menjelaskan di sidangan. Kepala TIU-nya apakah menghubungi Bapak Enggak, untuk asal-usul tanah tersebut? enggak mau tanya dia. Nah, tanah Bapak telah disertifikatkan untuk TIU seperti ini Pak ya. Apa harapan Bapak? Ya, saya minta diselesaikan sesuai dengan hak saya dan adil. Minta dikembalikan. Dikembalikan. Soalnya kalau tanah transmigrasi itu tanah udah sertifikat, tanah mentah itu punya pribumi. Karena tanah pasum itu pasti ada Ya, sendiri. kalau tanah bukan tanah pasum itu kan ada undang-undangnya pengadaan tanahnya. Iya. Ya, Berarti secara tidak langsung menurut Bapak ini BPN membuat surat sertifikat tersebut tanpa melihat asal-usul tanahnya. ya. Tanpa menelusuri asal-usul tanahnya ya. Itu yang jelas. Itu keduanya kepala desanya istilahnya membuat spanduk abal-abal ditanggapi oleh BPN. Semestinya kalau dia PTSL amanat presiden itu jelas, nggak mungkin presiden mau yang tanah HGU dibuatkan, yang tanah ulayat dibuatkan. Kalau datanya tanah ulayat ya tanah ulayat, nggak boleh dibuatkan sertifikat. Itu bagaimana ada undang-undangnya. Di jalan tol tentunya kan diganti semua, dibeli, bukannya caplok-caplok. Tanah Bapak tersebut ada berapa sertifikat yang sudah mereka buatkan?
Yang udah dibuatkan itu banyak, tapi yang ada 8 tambah 5, 13. Tapi yang 5 udah ada penyelesaian sama saya. Soalnya kepala desanya janji sertifikat nikah akan saya dibagikan kalau enggak ada penyelesaian sama saya. Alhamdulillah 5 udah selesai, tinggal 3 yang belum, yang sertifikat hak milik. Berarti tanah Bapak ini sudah dikapling-kaplingin orang Ya memang itu peladangan, tapi dikampling-kamplingkan sama. oleh mereka Iya. tanpa sepengetahuan Bapak. Saya udah cegah, tapi Masih. nggak diperdulikan. Seolah-olah dia yang punya hak selaku kepala desa. Ya coba dulu lah kalau mau. Ada Bapak niat untuk melaporkan kepada penegak hukum bahwa hak Bapak itu direbut? Kalau tidak ada penyelesaian dengan baik, dengan adil, saya akan naik lagi.